Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ini hadis panjang, ini ada cerita ini. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabura qala lil maliki inni qad kabirtu kabiro inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Menarik nih, Pak. Kata Nabi ini dalam hadis sahih ini, hadis sahih Muslim. Kata Nabi pernah bercerita, dulu ada seorang raja yang otoriter, dulu sebelum Islam. Dia mempunyai ahli sihir. Ahli sihirnya ini sudah tua. Kemudian ahli sihirnya ini meminta kepada sang raja. Sang raja, saya sudah tua. Sekarang saya minta anak kecil untuk saya didik regenerasi. Ahli sihir. Nah, kemudian faba'as ilaihi gulaman yu'alimuhu. Ya, jadi utuslah anak gulam. Gulam itu pokoknya anak yang belum balik. Sekitar SMP atau kelas 6 SD itulah. Pokoknya itu namanya gulam. Untuk dididik sihir. Ini kata si ahli sihir. Terus wakana fitorikihi ida salaka rohibun. Faqaida ilaihi wa sami'a kalamu fa'ajabahu. Kemudian dicarilah seorang anak gulam. Kemudian ketika gulam ini menuju ke istana raja, itu di tengah jalan ketemu rahib pendeta. Dulu belum ada Islam, pendeta. Mestinya ya ini ya rahibnya orang Nasrani atau Yahudi itu ya. Faqa'ada ilahi wa sami'a kalamu. Kemudian si anak kecil ini takjub dengan ngajinya si rahib ini. Jadi rahib ketika ngaji, dia pas di jalan menuju istana kok dengar keterangan rahib ini kok takjub. Keterangan agama tentang Islam mestinya ya. Ini rahibnya Islam. Ya Islamnya dulu sebelum Nabi Muhammad. Berarti ya Yahudi atau Nasrani. Kemudian wakana ida'ata sahir marro birohib waqa'ada ilahi. Fa ida'ata asahir dorobahu. Fasaka dalika ila rohib. Fa idaqola hosita asahir fakul hasbiyani ahli. Nah ini jadi ketika pas ngaji dengan si ahli sihir yang di istana, itu apa yang keterangan ahli sihir itu dibandingkan dengan ngajinya rahib. Setelah itu pernah pas ngaji kepada ahli sihir, ketika diajari sihir dipukul. Mungkin karena nyihirnya enggak manjur-manjur, paling yuk goblok akhirnya dipukul. Kemudian dia curhat kepada rahib. Ketika pulang di jalan ketemu rahib curhat. Saya dipukul tadi. Kemudian rahib menyarankan begini, ya kamu cari alasan saja. Nggak usah berangkat ke sihir, ke ahli sihir. Lah nanti alasannya apa? Alasannya ya sibuk gitu aja. Jadi bolos, artinya nggak usah. Karena itu ajaran sesat sihir. Daripada dipukul. Nah kemudian fabanaima huwa ala dalika. Suatu ketika si gulam ini, si anak ini melaksanakan apa titahnya si rahib tadi. Kemudian qad habasat nas faqala al yauma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Kemudian dia bingung di tengah jalan. Si gulam, iki sing bener, iki sakjane ajarane ahli sihirnya, sahir, atau ajarannya rahib, pendeta. Pendeta ajarannya begini, sihir ajarannya begini. Kemudian si gulam ini, si anak ini, kemudian berdoa kepada Allah. Doanya begini, Allahumma ingkana amru rahib ahabu ilaika min amri sahir fakul hadhihi dabah hatta yamdianas. Ya Allah, andaikan yang benar itu pendeta dan yang salah adalah ahli sihir, mudah-mudahan kau jadikan ontanya rombongan ini, rombongan ada orang di jalan rombongan, ontanya mati satu. Ya kebetulan kok mati tenang, Pak. Nah itu ya. Nah ini terus akhirnya dalam tafsir hadisnya itu begini. Karena firasatnya orang mukmin itu bahaya, Pak. Makanya jenengan lek enek wong soleh, wong mukmin sing agamanya bagus, itu kalau punya firasat apa kita harus juga ikut hati-hati. Itu dalam hadisnya juga begini. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yang duru binurillah. Ittaqu, hati-hati atau takutlah firasatal mukmin, firasatnya orang mukmin. Fa innahu, sesungguhnya orang mukmin tadi yang duru binurillah. Dia melihat menggunakan nurnya Allah. Nah itu ya. Iku lek wong soleh tenan, lek rada ecek-ecek ya. Leh ngobos. Nah itu termasuk gulam. Gulam ini orang baik ini, anak kecil yang baik. Ya doanya begitu kok. Akhirnya benar.
mati bener itu si onta itu. Akhirnya terus dia baru tahu, oh berarti yang benar adalah si rahib pendeta. Kemudian fa'ata ar-rahiba fa'ahbarahu. Setelah itu dia datang ke rahib dan menceritakan itu kejadian matinya onta. Faqala lahu ar-rahib, ya bunaya anta al yauma afdalu minni. Cah cilik ele terus saiki. Sekarang kamu menjadi lebih baik daripada saya. Karena kamu berfirasat begitu langsung kejadian. Wah, aku saiki kalah. Jadi rahibnya merasa kalah dengan si anak kecil ini. Kemudian si rahibnya menasihati begini. Qad balagha min amrika ma'aro. Nanti akan ada kejadian besar ini untuk kamu ini. Wa innaka satubla. Kamu akan diuji oleh kejadian itu. Fa inibtulita fala tadulla alayya. Kalau kamu nanti kena ujian itu nggak usah diceritakan ke saya. Nah, ini juga firasatnya orang mukmin ini. Nanti ujung-ujungnya ya benar. Nanti si Hulam ini nanti kena musibah. Nah itu. Terus kemudian wakana al-gulam yubriul akmah wal apros wa yudawi anas min sairil adwa. Setelah itu si Gulam ini menjadi sakti. Bisa menyembuhkan orang sakit, banyak orang-orang yang minta sehat ke dia. Nah, menurut raja ini hasil sihirnya ahli sihir tadi. Nah, ternyata bukan. Fasami ajali sulil malik wakana qad a'ma. Kebetulan si raja ini punya teman yang buta dan dia berobat ke si anak kecil itu. Kemudian anak kecil itu ditanya, kowe kok iso nyembuhne butaku? Terus si anak kecil itu, yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan Allah. Kaget ini. Wah, kok Allah sih nyembuhne? Akhirnya lapor ke raja. Raja, ternyata dia menyembuhkan bukan karena ahli sihir. Bukan karena diajari ahli sihir. Lah apa? Karena Allah. Weh, berarti dia punya Tuhan selain saya. Lah ini si raja dolimnya ini kan menganggap dia Tuhan. Panggil ke sini. Akhirnya si anak kecil itu dipanggil. Terus fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Kemudian dia duduk bersama raja di istana. Faqalalu al-malik. Kemudian si raja ini tanya, man roda alaika, terus ini yang buta tadi yang tanya ya, man roda alaika basoroka. Siapa yang menyembuhkan matamu? Katanya Tuhannya Gulam, namanya Allah. Kemudian terus tadi dipanggil, terus nah ini si Gulamnya bicara begini, inilah asfi ahadan, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, innama yasfillah, tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Nah ini jawabannya si anak kecil tadi. Fa'akhodahu, kemudian si anak itu ditangkap oleh si raja, falam yazal yu'adibu, kemudian disiksa. Lah ini firasatnya si rahib bener kan. Jadi si anak kecil ini disiksa oleh raja. Kowe kok sik duwe Tuhan selain aku? Nah, kemudian siapa yang mengajari kamu? Akhirnya si Gulamnya ngaku, saya dapat ilmu dari rahib. Yang mengajari saya kalau Tuhan Allah itu rahib. Kemudian rahibnya didatangkan, kemudian rahibnya itu digeraji, Pak. Masalah yo, fada'a bil minsar, kemudian dipanggil, dibawakan geraji, fawudi'a al minsar fi mafroqi roksihi. Kemudian geraji itu diletakkan di tengah kepala. Geraji. Nah itu. Dibelah. Fasakohu, kemudian dibelah ya. Hatta wako asuk sikohu, sampai terbelah jadi dua. Sumaji abil Gulam. Cah cilik ditekanin nih. Ayo, kowe ro to, kiaimu mati kita geraji. Nah, itu jadi Gulamnya biar goyah imannya. Kemudian irji andinika. Ayo kembali ke agamamu yang awal. Agama yang awal artinya menyembah raja. Akhirnya dia fa'aba, tetap nggak mau si anak. Fadafa'u ila nafarin min asabihi. Faqala idhabu bi ila jabali kada wa kada. Akhirnya istana raja itu dikerumuni oleh tentara-tentara. Tentaranya disuruh oleh si raja. Tentara, udah. Si anak ini bawa ke ujung gunung. Nanti jatuhkan dari atas. Nah, ternyata dari atas mau dijatuhkan. Si anak ini berdoa begini. Nah, ini doanya tak bacakan. Allahumma ikfinihi bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan kami atau cegahlah aku kepada kejahatan mereka. Bima syi'ta, terserah jenengan ya Allah. Yang penting jenengan nulungiku. Akhirnya terjadi gempa. Akhirnya yang jatuh malah
tentara nih. Jadi sudah di pucuk gunung, ada gempa lindu, akhirnya yang jatuh malah tentara, malah anak ini malah selamat atas doa itu tadi. Kemudian si anak ini ketahuan dia masih hidup, dibawa lagi ke istana. Setelah di istana, tentara-tentara istana disuruh menggali jurang. Disuruh menggali jurang. Terus di situ dikasih api. Jadi di jurang itu dikasih api. Dia mau dijatuhkan, mau dibakar. Nah, terus akhirnya, nah ini. Nah itu, terus akhirnya mau dijatuhkan. Terus doa lagi. Ya Allah ikfini bima syi'ta. Kemudian akhirnya mati. Mana nih hadisnya? Nah, ini ya. Fahamaluhu fi kurkurin, di perahu. Oh, jadi setelah di jurang terus akhirnya di perahu. Fatawa satu di al-bahro. Kemudian di tengah laut dia mau dicemplungkan. Ternyata selamat lagi. Itu ya. Jadi sampai 3 kali. Di ujung, di pucuk gunung selamat, di tengah laut selamat, di jurang yang ada apinya selamat. Sampai 3 kali. Terus akhirnya si anak ini ngomong ke raja. Raja, kamu itu kalau pengen membunuh saya disalib saja. Setelah disalib, nanti kamu memanah saya dengan membaca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan berarti artinya dengan nama Allah. Akhirnya nanti dia otomatis kan masuk Islam, si raja itu. Jenengan nanti kalau bunuh saya dengan mengucapkan itu, nanti jenengan bisa membunuh saya. Akhirnya benar. Teriak sambil bawa panah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus sumaromahu, kemudian dipanahkan, sudah. Akhirnya si gulam ini, si anak ini mati. Setelah mati, semua masyarakat yang hadir, yang tahu langsung iman pada Allah semua. Langsung iman pada Allah semua. Karena dengan bahasa itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu murka, si raja ini murka, kurang ajar, malah kabeh nyembah Allah. Akhirnya dia lubang yang tadi itu, lubang yang untuk membunuh si gulam itu dihidupkan lagi apinya, dihidupkan lagi. Semua masyarakat yang iman pada Allah dicemplungkan. Kamu kalau tetap iman tak cemplungkan, tak cemplungkan. Akhirnya banyak yang mati juga, yang dicemplungkan di situ. Terakhir ada ibu-ibu sama anaknya kecil. Nah, ini menarik. Ada ibu-ibu sama anaknya kecil. Lah, ketika ibunya itu sudah mau murtad, ya nggak rela punya anak kecil dicemplungkan ke api. Akhirnya anaknya kecil yang belum bisa ngomong itu langsung bisa ngomong, spontan. Bu, nggak usah ragu, ayo nyemplung bareng. Sudah dinanti di surga kita oleh malaikat. Yo wes nyemplung aja. Nah itu ya. Jadi dari cerita ini, ikan kita mau bahas sabar nih. Bahas sabar. Kaitannya piye? Kita itu mempertahankan agama ini ya dengan nyawa pertaruhan ini kudu sabar. Jadi lek sholat nggak usah ngeluh. Ini dalam rangka mempertahankan iman. Lagi penting. Jadi seorang rahib mati demi iman, seorang gulam anak kecil juga mati demi iman, masyarakatnya juga sama. Terakhir anak kecil tadi yang memotivasi ibunya, belum waktunya ngomong sudah bisa ngomong, ayo bu nyemplung.